Auhalaha. Mari kita lihat. Bi anna rabbaka auhalaha. Hancurnya alam semesta ini, kata Allah SWT, disebabkan Rabbmu auhalaha. Perhatikan kata auhalaha ini menarik. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kata auha itu biasanya selalu diikuti oleh kata sambung ilah. Kan kita begini, kalau misalnya mau pergi ke mana? Ngonten ke. Saya pergi ke Surabaya. Kita tidak ngomong saya pergi dalam Surabaya. Saya pergi untuk Surabaya. Salah. Kecuali orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Maka kamu mau kemana? Saya pergi untuk Surabaya. Oke aja. Saya pergi apalah. Jadi setiap kata itu punya pasangan kata sambung, preposisi ya. Misalnya kalau ada bahasa Inggris lebih mudah lagi. Misalnya I speak to. Nggak mungkin I speak at. Nggak harus to kalau ada speak lah gitu dah. Nah, menariknya auha itu pasangannya mboten la tapi ilah. Misalnya fa auhayna ila Musa ila ummi Musa. Bukan fa auhayna la, fa auhayna ila ummi Musa. Satu. Misalnya Nabi Muhammad menyatakan saya ini hanyalah bashar yuha ilayya, bukan yuha li. Misalnya lagi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jadi kalau ada kata auha, gandengannya itu ila. Bukan kalau ada kata auha, gandengannya bukanlah. Nah, sekarang mari perhatikan. Ayat ini menarik. Tiba-tiba kata auha digandeng dengan kata sambung la. Karena itu kemudian ini memantik para mufassirin, kenapa Allah menggunakan kata auha kemudian digandeng dengan kata la. Dalam bahasa Arab kalau ada kata yang tidak sesuai gandengannya ini mesti punya maksud yang lain, yang jauh lebih luas lagi. Saya singkatkan, tidak terlalu teknis, langsung saja. Maka maknanya bukan hanya auha, memberikan wahyu di sini, tapi maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dijelaskan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya. Maknanya dua, amaro wa adzina. Amaro itu to instruct, memerintahkan. Adzina mengizinkan. Apa bedanya? Kalau memerintahkan misalnya kerjakan soal itu nomor 5 tolong dikerjakan, itu namanya amara. Orang enggak, saya sebenarnya malas mengerjakan ini, cuman gimana lagi wong diperintah, namanya amara. Adzina beda lagi. Adzina itu mengizinkan. Kalau mengizinkan orangnya punya keinginan, saya nomor 2 saja Ustadz ya, ya udah, namanya mengizinkan. Nah, kalau kita ingin menghadirkan dua makna itu sekaligus, memerintahkan sekaligus mengizinkan, lah caranya adalah bisa menggunakan kata auha ilaiha. Nah gitu. Itu rumitnya dan sekaligus indahnya Al-Quranul Karim. Karena itu tidak bisa kita hanya mengartikan auhalaha, mewahyukan kepadanya. Jadi apa yang dimaksudkan bi anna rabbaka auhalaha? Allah memerintahkan kepada bumi, yang pertama. Yang kedua, Allah mengizinkan kepada bumi. Merintahkan apa Allah kepada bumi? Untuk meledakkan dirinya dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Diperintahkan itu. Barangkali kita berpikir bahwa bumi sebenarnya tidak mau meledakkan dirinya, karena mungkin dia merasa nyaman dan seterusnya. Enggak, ternyata makna kedua itu, yaitu adzina, bahwa bumi itu sebenarnya sudah sejak lama ingin meledakkan dirinya, tapi belum dikasih izin sama Allah SWT. Lah ketika Allah menyatakan auhalaha, Allah bukan saja memerintahkan kepada bumi untuk meledakkan dirinya, tapi Allah sekarang memberikan permisi, mengizinkan. Allah give permission kepada bumi, oke, sekarang kamu mau meledakkan diri, ledakkan sekarang. Masya Allah, itu yang dimaksud dengan auhalaha. Jadi meskipun dia satu kata, tapi dia bisa menghasilkan
dua makna sekaligus. Makanya kata Imam Qurtubi, Imam Baghawi misalnya saya bacakan, amaroha bil kalam wa adzina. Jadi memerintahkan sekaligus mengizinkan. Nah itu tidak ada dalam bahasa yang lain, itu indahnya bahasa Arab. Jadi bukan menggunakan auha ilaiha, tapi auha laha, bi anna rabbaka auha laha. Oke. Begitu nanti bumi itu meledak dan menghancurkan dirinya berkeping-keping, apa yang terjadi kemudian? Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin, pada hari itu saat bumi diizinkan dan diperintahkan oleh Allah meledakkan diri, yauma idzin yasdurun nas. Kata yasdur ini menarik. Yasdur itu sebenarnya awalnya berasal dari kata sodrun. Sodrun lah dodo. Yasduru itu kalau orang pergi, misalnya dari titik A, dia pergi ke titik B, kemudian nanti balik lagi ke titik A, namanya sodir. Saya hari ini saya datang dari Gasek pergi ke sini ke Al-Falah, tapi saya tidak stay di Al-Falah. Habis ini saya pulang lagi ke Gasek, saya namanya sodir. Tapi kalau ada orang dari Malaysia terus pergi dia datang ke Indonesia, atau orang Palestina lebih cocok, orang Palestina ya, kemudian karena perang dia pergi ke Indonesia jadi warga negara Indonesia, lagi sudah namanya warid dalam bahasa Arab. Bedanya warid sama sodir ngoten, sama-sama pergi, tapi bedanya kalau sodir berarti dia akan kembali lagi. Kalau warid dia pergi dan tidak pernah kembali, kayak Jailangkung ya, pergi dan tidak kembali lagi. Jadi kenapa Al-Quran itu uniknya Al-Quran? Quran itu kalau milih kata spesifik dan unik katanya itu. Jadi kalau kata sodir itu mengingatkan kepada kita ini ada di dunia sekarang, habis ini kita akan pergi meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, tapi tidak selama-lamanya di sana. Habis itu kita akan dikembalikan lagi oleh Allah ya, ke tempat semula ini, meskipun nanti berbeda semuanya. Sodir, makanya Quran menggunakan kalimat, jangan masih ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika menolong dua putrinya Nabi Su'aib alaihissalam. Kalimat yang dipakai sodir, hatta yusdiror ri'a. Ketika Nabi Musa berkata kepada kedua gadis ini, kamu kenapa? Ada hajat apa kamu? Kenapa kamu kok menarik-narik kambingmu itu? Ya, saya mau ngambil air itu, tapi orang-orang di sana masih banyak. Sampai dia nanti pulang, nanti dia pergi dari tempatnya itu pulang ke rumahnya atau sebanun. Tapi bukan pergi selama-selama, besok dia kembali lagi. Karena itu kalimat yang dipakai hatta yusdiror ri'a, ngoten. Karena itu menggunakan kata yusdira. Ayat ini menarik. Kata Al-Quranul Karim, yauma idzi yasdurun nas. Pada hari itu manusia akan keluar ya dari bumi ini ya. Jadi menarik, kita ini awalnya di dunia, nanti masuk ke alam kubur, nanti kita akan kembali lagi. Dan kembalinya sudah tidak sama lagi. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Nanti buminya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nurut hadis kan negeri Syam sana nanti yang akan menjadi mahsyar itu. Tapi wallahu a'lam ya, nanti setelah zaman akhir semuanya. Kita tinggal nunggu periodenya. Saya baca buku punyanya Al-Khalili, Haqa'iq Qur'aniyah Haula Qadiyah Bani Israel atau apalah, belakangnya saya lupa judul lengkapnya. Di bagian akhir dia menceritakan tentang nopo namine perbedaan antara kemenangan rakyat Palestina atau Bani Israel untuk kali yang kedua dengan hancurnya Bani Israel menjelang hari kiamat. Beliau membedakan. Jadi yang di hadis yang menyatakan nanti sembunyi orang-orang Yahudi di balik batu, di balik pohon gharqad, itu nanti menjelang yaumul kiamah.
Tapi kalau kemenangan yang kedua, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, yang faidza jaa wa'dul akhirah, nah itu bukan yang ini. Karena yang di sini Yahudi tidak mati. Apa dasarnya? Tidak mati semuanya. Dasarnya adalah liyasu'u wujuhakum, bukan liyaqtulu, kata beliau. Mereka dihinakan. Artinya kalau dihinakan masih ada. Nah gitu loh. Sementara hadis yang menyatakan nanti, hei orang mukmin, inilah Yahudi, batu nanti ngomong begitu. Hei orang mukmin, inilah Yahudi, bunuhlah dia, kan begitu di hadisnya. Nah, itu nanti menjelang yaumul kiamah. Tapi yang kemenangan kedua orang mukmin, sebagaimana yang digambarkan wonten surah Al-Isra, itu tidak tahu seberapa dekatnya nanti ke yaumul kiamah. Yang jelas dia bukan bagian dari min asyratis sa'ah al-kubra, bukan bagian dari 10 tanda kiamat yang besar. Ngoten maksudnya. Jadi pun khawatir, boleh menang kiamat Ustaz, Israel, Palestina, boten. Insya Allah boten. Wallahu a'lam. Kalau boten kertos, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Balik. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita dengan kalimat ini, mestinya kita menyadari, ya Allah, saya ini orang berasal di dunia sekarang, habis ini saya meninggalkan dunia ini, tapi saya akan dikembalikan lagi ke dunia, dan ketika itu suasananya sudah berbeda. Yauma tubaddalul ard ghairal ard, hari ketika diganti buminya dengan bumi yang lain, kata Allah SWT. Dan kita di sini dulu, menarik lagi kata Al-Quranul Karim, ashtatan. Dulu kita bersatu padu, satu bangsa, satu negara, satu RT, NKRI harga mati. Mangke kalau kita kembali hilang kabeh. Semuanya sendiri-sendiri, semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, wa antum furoda, kata Al-Quranul Karim. Nanti kamu akan datang kepada Allah SWT, dan keadaanmu saat itu antum furoda, kata Al-Quran. Kamu bertanggung jawab sendiri-sendiri kemudian. Dulu kita bersatu, satu jamaah, satu RT, satu SMP, satu negara, namanya nanti ada Al-Quran enggak semuanya. Jadi apa? Ashtatan. Ashtata ini lawannya ada tashtid, ada taklif. Kalau orang itu pecah-pecah karena hatinya sebenarnya tidak ada kompromi, sehingga dia terbelah macam-macam sendiri-sendiri, lah namanya usaha kita untuk kemudian menyatu padukan mereka karena kemudian hatinya sama, namanya taklif. Seperti Aus sama Khazraj berkelahi terus, disatukan sama Nabi, dan kemudian mereka bersatu padu. Yang berkelahi 125 tahun itu kemudian jadi akur seperti saudara kandung. Proses itu disebut dengan taklif. Quran menyatakan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Awalnya mereka ini seperti dalam jurang kehancuran, ala syafa hurufin jurufin. Mereka ini mau pecah hancur sudah, orang-orang Yasrib ini. Tapi ketika Rasulullah datang, fa'allafa baina qulubikum, Rasul kemudian menyatu padukan hati mereka ini. Fa asbahtum bi ni'mati, dan Allah menjadikan dengan nikmatnya ikhwana, jadi seduluran kemudian. Makanya para mudin kalau habis menikahkan doanya selalu menggunakan doanya selalu menggunakan alif, Allahumma alif baina, ya Allah satu padukanlah ya hati pasangan ini seperti engkau menyatu padukan hatinya Muhammad SAW dan Khadijah. Semua yang jadi mudin hafal itu. Doa pakem itu sudah. Kan namanya taklif. Lah lawannya taklif ini tasydid ini. Jadi kalau awalnya ngumpul tapi kemudian dicerai-beraikan, berantakan kemudian, namanya ashtata. Makanya orang kafir itu hakikatnya kata Al-Quranul Karim sebenarnya mereka sendiri-sendiri. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padu, tapi sebenarnya mereka bercerai-berai sebenarnya. Hatinya beda-beda. Apa yang menyatukan mereka? Ya sebenarnya karena mereka disatukan oleh kepentingan dan seterusnya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, niku pintere
bagaimana kalau mereka sama-sama punya kepentingan, ketemulah kepentingan semuanya. Coba jenengan pikirakan antara Yahudi dengan Nasrani. Landak nyambung toh niku. Yahudi menganggap Ibu Maryam itu berzina. Yahudi menganggap Nabi Isa itu orang yang merusak Yahudi. Nabi palsu buat mereka. Dan seterusnya. Lah sementara orang Kristen menyatakan, Nabi Isa itu Tuhannya. Itulah bumi langit toh. Mestinya mereka toh yang bunuh-bunuhan. Secara akal sehat. Nabiku mbok arani anak jadah. Tuhanku kamu anggap sebagai anak zina. Itulah seburuk-buruknya. Kita ini orang Islam, tidak begitu akidah kita. Kita hormat kepada Nabi Isa, kita hormat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak boleh mencaci maki sedikit pun kepada Yesus Kristus. Ini umat Islam. Mestinya kita yang lebih dekat dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, nah gitu. Tapi menarik kalau kita lihat kenyataannya. Kenapa kita berkelahi dengan Yahudi? Kenapa Nasrani justru kok begini? Itu kan yang menarik. Kenapa? Karena mereka diikat oleh kepentingan, bukan kepentingan agamanya, kepentingan yang lain. Ya. Kenapa? Ya karena punya kepentingan duniawi yang sama. Ya, misal banyak kepentingannya. Jadi kan Hezrel itu pinter orangnya, orang miskin di di mana Eropa sana. Terus pinter dia mikir-mikir ini mulai gelombang anti Yahudi marak di Eropa. Di Rusia sudah dibunuh 100.000, dulu di Ukraina, terus di mana-mana, di Prancis, di Inggris, di Jerman, semuanya anti Yahudi mulai makin marak. Sebelum Nazi nih, dia mikir terus gimana caranya biar kita ini bisa nyaman hidup. Karena memang kasihan orang Yahudi saat itu, dikuyo-kuyo, hidup di ghetto, ya, hidup di kampung-kampung kumuh mereka ini. Singkat cerita, punya ide brilian dia. Gimana kalau kita ngumpul tapi jangan di Jerman, karena orang-orang Yahudi di Jerman menyatakan nek kumpul di sini habis ngumpul saya yang dipukulin. Janganlah hanya ngumpulnya di Switzerland. Idenya adalah salah satu cara untuk membuat orang Yahudi itu aman adalah membuat negara Israel. Itu idenya belum diterima saat itu. Hanya kira-kira 5% lah orang Yahudi yang mendukung. Tapi Hezrel yakin dalam waktu 50 tahun, kata dia, pasti negara Yahudi itu akan terwujud. Dan dia bukan orang yang bodoh, dia bikin semua strateginya. Dia datangi 2 orang paling kaya Yahudi, ya, Rothschild sama Baron, dia datangin dua-duanya. Yuk kan banyak duitnya, ayo kita harus wujudkan ini. Mereka menyiapkan dana untuk perpindahan itu. Yang satu sebenarnya belum tahu tanahnya di mana ini yang tepat ini ya. Ada ide satu di Uganda sana, sama di Argentina. Sehingga sebagian orang Yahudi dibiayai oleh Baron untuk pergi kemana? Ke Argentina sama ke Uganda sana. Lah, tapi nggak suka ini. Yang satu enggak, jangan ke Palestina aja. Palestina enggak mungkin lah, janganlah di sana itu gini-gini enggak mungkin. Tapi masih yang Rothschild senengnya ke Palestina. Mulai dibiayai, orang datang ke sana, tapi belum, orang di sana itu hanya bisa 3 bulan dulu. Karena masih wilayah Turki, 3 bulan di sana harus pulang lagi. Tapi sudah dimulai beli tanahnya, beli kebun di sana, beli tanah. Ya rada mirip-mirip kali Cina teng mriki lah. Nggih, dugi mriko tumbas nopo, tumbas nopo. Atau kayak di Australia, salah satu cara untuk meningkatkan investasi dia gitu, silakan beli tanah, beli pertanian, beli nopo dan seterusnya. Lah dulu begitu uang mereka, tapi mereka belum bisa tinggal di sana. Apa yang dilakukan strategi berikutnya kemudian? Dia datang ke Sultan Hamid II. Ya, datang ke Sultan Hamid membawa uang puluhan juta emas, dikasihkan Sultan Hamid, nyogok, minta tanah
agar mereka bisa tinggal di Palestina. Ngamuk Sultan Abdul Hamid dan menyatakan bahwa selama saya hidup tidak sejengkal tanah pun aku berikan kepada orang Yahudi. Itu tanah sucinya umat Islam. Dan seterusnya. Muarah nih Hezrel itu, muangkel. Jadi siapa nanti yang menghancurkan Turki Utsmani, orang Islam ini? Sebenarnya nggak Yahudi. Dia yang bikin kemudian muangkelnya bagaimana kemudian bisa menghancurkan Turki Utsmani. Dia bermain dua kaki. Ya, satu dia membangkitkan orang-orang sekuler di Turki sana dan gerakan Turki muda sampai nanti mulai membatasi kekuasaannya khalifah sampai pada akhirnya nanti sampai Turki jadi sekuler itu ulahnya siapa? Ya Hezrel ini. Ya, sampai nanti Turki itu bayangkan kayak zaman Pak Harto awal-awal dulu. Jilbaban di kantor-kantor tidak boleh. Ini ulahnya siapa? Yahudi. Sampai akhirnya dan dia bermain juga dengan Inggris, ngasih duit juga ke Inggris dan seterusnya sampai Inggris sama Perancis dalam Perang Dunia Pertama niku memenangkan karena Turki Utsmani gandeng sama Jerman sama Austro-Hungaria ya kalah. Ceritanya nonton. Bersatu mereka karena punya kepentingan yang sama. Nah, makanya begitu menang ya udah itu jatahnya memang kong kaling kongnya dengan Inggris dan seterusnya. Masya Allah karena sama-sama punya kepentingan. Baru satu kepentingan itu, kepentingan yang lain banyak lagi. Nah, awalnya berpecah-pecah, ya, tapi kemudian disatukan. Nah, nanti di akhirat, nanti kalau yaumul qiyamah itu kata Allah SWT, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Nanti pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari bumi ini, ya. Dia awalnya kita di bumi, masuk ke dalam bumi, nanti akan dikeluarkan lagi, tapi sudah berbeda, buminya berbeda, kita tidak lagi terikat satu sama lain, tapi ashtatan kata Al-Quran Karim, sesuatu yang utuh kemudian pecah-pecah. Untuk apa itu? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan, untuk melihat amal-amal yang kita lakukan, untuk bertanggung jawab terhadap semua amal yang kita lakukan. Ngerinya nih utang meriku karena kemudian kita harus bertanggung jawab ya, kita nanti akan tahu semuanya amal kita. Oh itu ya nanti pahalanya sana, oh yang ini dosanya yang di sana, semuanya. Yang menarik Quran boten ngeten, boten kalimatnya liyurau af'alahum, kalimatnya liyurau a'malahum. Nopo bedane? Af'al adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan, bisa jadi secara sadar atau tidak sadar. Contoh misalnya bernafas niku fi'il, boten amal. Karena amal itu harus perbuatan yang kita sadari dan kita niati. Salat subuh amal. Sekarang kita majelis taklim amal. Berjalan kaki fi'il. Kecuali jenengan panjang niat dari rumah, saya niat ngaji, saya datang ke masjid, setiap tapak kakinya menjadi amal. Tapi kalau biasa jalan sehari-hari namanya fi'il. Ya, bernafas, tidak setiap nafas kita itu bernilai ibadah, kecuali kalau jenengan merubah fi'il menjadi amal. Nah gitu. Nah itu bedanya fi'il sama amal. Nanti yang dinilai oleh Allah amal saja. Ya, yang lain tidak dinilai. Kalau yang tidak ada niatnya, ya, makanya ngelindur buatan dinilai. Ya, ngelindur buatan dinilai. Ya. Saya semalam mimpi, tidak tahu ke rumah teman, depannya ada kuburan, terus kakinya bisa dibuka ngeten. Nah, terus dia cerita, Ustaz, saya kemarin itu ngeduk kuburan yang situ, itu orangnya utuh, Ustaz. Beneran sampean? Ayo. Jadi di mimpi saya ngelihat orangnya tersenyum, mungkin kekataan gara-gara gelok mujahid Palestina yang sampai ke bawah mimpi. Jadi di dalam mimpi ini jenazahnya tersenyum, terus saya tangi, waduh mimpi apa sih ini? Masya Allah, mungkin kebanyakan nonton mujahid Palestina. Allah, yang pertama. Nopo namine liyurau a'malahum. Nanti kita diperlihatkan amal-amal kita nih. Liyurau a'malahum.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Qala Ibnu Abbas liyurau jazaa'a a'malihim. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah liyurau jazaa'a a'malihim, untuk melihat balasan dari amal-amal yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarrah, maka barang siapa, siapapun ya'mal yang melakukan mithqala dzarrah, seberat misqal, ya. Dzarrah itu kalau yang di sini misalnya Imam Baghawi mengartikan wazna namlatin saghiratin asghar ma yakunu minan naml. Kata dia, timbangan seberat semut yang kecil atau bahkan lebih kecil lagi. Sebenarnya kata dzarrah maknanya kalau kita lihat dalam kamus itu, kalau kita buka jendela pagi, kemudian matahari masuk ke dalam jendela kita, kemudian jenengan melihat kalau ada sorotan cahaya matahari masuk ke dalam jendela itu, biasanya ngelihat kayak ada bintik-bintik. Nah, itu namanya dzarrah. Nopo niku bahasa Indonesia niki mboten ngertos kula. Jadi kalau ada cahaya, jenengan perhatikan bener nih, kelihatan ada seperti makhluknya, nggih, kecil-kecil, ya, di situ itu. Nah, itu namanya dzarrah kata orang Arab. Nah, kita ini tidak memperhatikan yang kecil kayak begitu itu. Kata Allah SWT, faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar itu, seberat itu. Mithqal muncul lagi. Ya, masih ingat di ayat awal ada kalimat buminya itu akan mengeluarkan asqalaha, ya, beban-bebannya. Nah, bahkan yang kita ini kalau ada berapa itu 0,0001 gram, alah opo itu, kita tidak menilainya, ya, karena terlampau ringan. Allah menyatakan siapa yang beramal misqala dzarrah, hanya seberat seperti titik-titik itu. Kalau sekarang kita biasanya menerjemahkan seatom, saking kecilnya sudah, atau lebih kecil dari atom, ya, sekuak misalnya. Khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Sebaliknya juga, kalau melihat kejelekan dia akan melihatnya. Ayat ini sebenarnya menarik. Kata Imam Muqatil, ayat ini turun, nazalat hadhil ayah fi rajulain. Ayat ini turun kepada sikap dua orang. Kenapa dua orang ini menarik? Wadzalika annahu lamma nazala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih. Ketika turun ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang dia cintai, dia butuhkan. Tapi karena orangnya baik, meskipun dia butuh, dia berikan makanannya. Kana ahaduhuma ya'tihi sa'il, ada dua orang, yang satu ada orang minta-minta, dia kasih. Fayastakillu ayyu'tiyahu tamrah wal kisrah wal jauzah wa nahwaha. Ini orang ngasih sama peminta-minta itu, ngasih kurma, ngasih roti, ngasih kacang kenari, dikasihkan sama dia. Ini, tapi dia menganggap pemberiannya itu terlampau kecil. Saya tidak bisa ngasih uang yang banyak, saya cuman ngasih makanan ini aja kecil. Ibarat kita, sampean tak tuh kasih makanan ya, kita kalau tidak punya uang, udahlah tak kasih nasi kamu, kasih nasi sama itu dikasihnya. Dan dia menganggap itu bukan sesuatu yang kecil. Dia bilang kemudian, ma hadza bi syai'in, iki apa ini, remeh-temeh ini pemberian saya. Ya, kata dia, innama nu'jiru ala ma yu'ti, saya tapi meskipun demikian saya berharap balasan dari Allah SWT atas apa yang aku berikan. Wa nahnu nuhibbuh, dan kami menyukainya, kata dia. Sementara temannya, wa kanal akhar, temannya yang satunya, yatahawanu bidzambi, dia merendahkan dosa yang dia lakukan. Kenapa? Al-yasir, yang kecil. Seperti apa? Kal kizbah, bohong, ya, wal ghibah, ngerasani, wan nadhrah, nonton aurat, wa asbah dzalik, dan yang lain-lain. Alah wong cuman goro titik ae lo. Alah wong cuman ngrasani ae lo. Alah wong cuman nonton sekilas ae lo. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia menganggap bahwa itu hal yang kecil saja, dan dia berkata, innama wa'adallahu an-nara 'alal kabair. Allah itu menjanjikan neraka hanya untuk mereka yang dosanya besar-besar. Saya cuman ngono tok ora lah.
insya Allah istighfar itu hilang. Insya Allah sholat 2 rakaat wis hilang. Ini mental yang satu. Sementara mental yang lain tadi, dia meskipun sudah beramal, dia merasa itu kecil saja. Ya, tapi tetap dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini berlaku dosa, tapi dia merasa alah itu remeh-temeh lah itu. Yo lek mateni wong iku dosa. Yo lek korupsi dosa dan seterusnya. Bagi dia itu begitu. Yang menarik apa yang terjadi kemudian, innama wa'adallahu an-nar wal kaba'ir wa laysa hadza wa laysa fi hadza ismun, kata dia. Ah, ndak ono dosane lah cuman ngene iki. Tidak ada dosanya dalam hal ini, kata dia. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah yurghibuhum fil qalil minal khair ayyu'tuhu. Ya, Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk menggembirakan, ya, memberikan semangat lagi kepada orang yang tadi memberikan sedekah. Meskipun dia menganggap kecil, tapi Allah akan memberikan balasan yang besar. Wa yuhadziruhumul yasir minadz-dzam, dan untuk memberikan peringatan kepada orang yang mengecilkan dosa tadi itu. Fa innahu yushiku ayyaktsur, padahal nanti dia akan mendapatkan tikel-tikel balasannya. Kenapa? Karena perbedaannya adalah fal ismul shaghir fi aini sahibihi a'dham minal jabal yaumal qiyamah. Karena dosa kecil di matanya orang yang menganggap dosa itu kecil saja, nanti akan lebih besar daripada gunung di hari kiamat. Masya Allah. Nah, ayat ini turunnya berkenaan dengan sikap kedua orang itu, sampai Allah kemudian menyatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal hanya seberat atom saja dari kebajikan, yarahu, dia akan melihat balasan dari amal perbuatannya itu. Bahkan nanti kita, ya Allah, ternyata saya nunjukkan orang itu ada pahalanya, ya, ternyata saya, dan seterusnya. Termasuk juga dosa. Al-Quran bahkan menyatakan Allah itu tahu sampai khainatal a'yun, kata Al-Quran, khianatnya matamu aku tahu. Pas awakmu ngelirik biyen ero aku. Masya Allah, menakutkan itu. Khainatal a'yun, kata Al-Quranul Karim. Qala Ibnu Abbas, laisa mu'min wala kafir amila khairan aw syarran fid dunya. Tidak ada orang mukmin itu dan tidak juga orang kafir yang melakukan amal perbuatan baik atau jelek di dunia illa arahullahu iyyah, tidak lain kecuali Allah akan memperlihatkan kepadanya yaumal qiyamah. Fa ammal mu'min, adapun orang mukmin, fayara hasanatihi wa sayyiatihi fayaghfirullahu sayyiatihi wa yusibuhu bihasanatihi, kata Ibnu Abbas. Nanti orang mukmin itu di hari kiamat itu diperlihatkan semua amal-amal baiknya dan diperlihatkan semua amal-amal jeleknya. Allah kemudian mengampuni dosa amal-amal jeleknya dan memberikan pahala amal-amal baiknya. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, faturaddu hasanatuhu, dikembalikan amal kebaikannya, ya. Wa yu'adzibuhu bisayyiatihi, dan diazab disebabkan oleh amal-amal jeleknya. Qala Muhammad bin Ka'ab fi hadhil ayah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah min kafiri yara sawabu fi dunya fi nafsihi mali wa ahlihi wa waladihi hatta yakhruju minad dunya wa laysa lahu 'indallahi khair. Nanti, ya, mithqala dzarratin khairan yarah, ya, orang kafir itu nanti kalau dia melakukan perbuatan baik di dunia, Allah itu akan memberikan semua balasannya di dunia, pada min nafsihi, pada dirinya, wa malihi, pada hartanya, wa ahlihi, pada keluarganya, wa waladihi, pada anak-anaknya, hatta yakhruju minad dunya, sampai dia keluar dari dunia, wa laisa lahu indallah, dan tidak ada baginya di sisi Allah khairun, kebaikan sedikit pun. Jadi kalaupun ada orang kafir yang melakukan perbuatan baik, semuanya sudah ditunaikan oleh Allah SWT balasannya di dunia ini. Makanya tidak mati-mati dia, karena mungkin dia berbuat baik, nanti suwi, ya, semua. Makanya jenengan kalau nonton, Ustaz, saya bekerja di rumah sakit, itu orang tidak beriman, Ustaz, tapi matinya kok enak ya, Ustaz. Sampai ditulis tengkoran-koran rest in peace lah, ngoten toh.
Ya, rest in peace kata dia, istirahat dengan tenang. Lah tonggone niku wong Islam Ustaz, matinya mengerikan Ustaz. Gini-gini Ustaz. Itu ya apa itu? Mana yang ahli surga misalnya? Lah lagi-lagi jangan ketipu. Karena kadang-kadang memang wonten wong tidak beriman kepada Allah matine eco. Sampai matinya dia tidak merasakan kesakitan. Kenapa? Barangkali dia banyak amal baiknya waktu di dunia. Karena itu Allah berikan semua kebaikannya, balasannya di dunia. Pada dirinya mungkin tidak nate loro, sehat, enak uripe. Ya, nomor satu. Ya, sampai mati enak lagi, nggak susah dia. Nomor satu. Anak-anaknya pinter-pinter, hebat-hebat, karena dia baik. Tapi dia tidak beriman kepada Allah SWT. Allah balas semuanya kebaikannya di dunia. Kalau sudah selesai membalas, sudah tidak ada lagi jatah kebaikannya, baru nanti dia mati. Bedanya kita orang beriman, boten. Kita tidak semuanya dibalas di dunia ini. Karena apa? Karena kita beramal bukan untuk dunia. Mereka beramal untuk dunia karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dia tidak beriman kepada hari akhir. Jadi amalnya untuk apa? Ya untuk dunia. Boleh jadi dia bangun jalan, boleh jadi dia menyekolahkan anak, boleh jadi dia merawat anak yatim, banyak amalnya, boleh jadi. Ya, tapi jangan bingung karena syarat untuk masuk surga niku iman. Kalau tidak ada iman, ya tetap aja mboten saged. Lah, kapan Allah balasnya? Loh, terus Allah tidak adil Ustaz. Allah tetap adil. Allah balasnya sesuai dengan orang itu. Orang itu niatnya amal di dunia, Allah balas semua kenikmatannya di dunia. Bisnisnya lancar, semuanya jadi baik. Ya, balas jadi karena dia baik. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Tidak akan pernah berubah hukum itu. Diberikan oleh Allah SWT. Lah sementara kita, karena amal kita untuk akhirat, lucunya orang Islam itu gitu. Kita tahu itu amal soleh, balasannya ada di akhirat. Tapi kita kecewa kalau tidak dapat di dunia. Lah lucu loh. Kita ini sadar benar, saya nyumbang Palestina. Nanti semoga ini menjadi pahala saya di akhirat nanti. Biar saya dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah misalnya. Tapi habis udah kok pundi kok tidak ada apa-apa ya Allah. Katanya kalau sodako rezeki lancar. Lah ini kalau kok boten, nah, lucu loh. Padahal kita tahu semua amal soleh yang kita lakukan, jenengan kepingin balesan teng donya napa teng akhirat. Lah wong Indonesia ini ruwet, nggih donya nggih akhirat satu. Sebenarnya rumusnya sebenarnya semua amal soleh yang kita lakukan sebenarnya kan amalnya pahalanya nanti di akhirat loh. Kecuali kita beramal dunia, jenengan ngejim, lah itu pahalanya di dunia. Oh, wonten otote. Tapi kalau kita sholat subuh, itu kan kita mengharap pahala di akhirat. Nah, cuman Allah itu mboten pelit, dikasih bonusan di dunia nih. Tapi jangan kita mengharapkan balasannya semata-mata di dunia. Apa terus bedanya amal kita dengan amalnya orang kafir? Enggak, kita mboten nopo-nopo. Enggak apa-apa ya Allah, meskipun mungkin saya belum diberikan di dunia, tapi yang pasti nanti di akhirat ya Allah. Itu justru kita ini takut lah diberikan di dunia. Itu kita takut. Masya Allah. Kulo kadang kuweden kalau kok kakek oleh duit terus sumbang kono kene. Ojo ini oleh apa-apa ngaji ini hanya cuma dapat dunia. Makanya kudu akeh sedekah harus ada dikasih ke anak santri dan seterusnya. Karena kalau ndak kita kadang-kadang yakin gue keinginan kini dituruti yang pangeran, gue kini keinginan dituruti unan. Ojo kok ndak dapat apa-apa saya. Takut kita ini kadang-kadang. Jangan-jangan semua apa yang dikabulkan itu Allah menyatakan kamu ndak layak dapat pahala di akhirat. Sudahlah tak kasihkan di dunia aja lah usahamu itu. Apa mau nangis kita? Ya, itu yang Masya Allah. Bahkan wonten hadis itu ada orang soleh melakukan amal soleh tapi kok boten dikabulaken nang Gusti Allah. Ada cerita, masih ingat jenengan satu hadis panjang. Jadi ada orang soleh dungo terus nang Gusti Allah, boten dikabulaken nang Gusti Allah. Lama dia.
Sementara ada orang kafir, dia menyembah batu. Udah lama dia putus asa dia. Terus dia mendengar, saya dengar itu katanya Nabi Muhammad ada Allah. Ya, gini aja, ya Allah, sekarang saya berdoa kepadamu. Kalau memang engkau itu benar-benar Allah, sembuhkanlah anak saya. Sembuh, langsung dikabulkan. Malaikat protes, ya Allah, ini wong kafir ibadah mawon dereng. Ya, baru saja dia sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, menarik. Katanya, apa beda saya dengan batu itu? Saya ini Allah, sementara yang dia itu batu. Yang kedua, saya itu senang mendengarkan rintihannya. Makanya para ulama niku ingkang soleh-soleh, ya Allah, asalkan engkau, jadi Allah itu senang dengan rintihan hambanya. Bahkan wonten hadis, Allah itu lebih menyenangi rintihan hambanya yang berdosa, memohon ampunan kepada Allah dibanding tasbihnya malaikat. Malaikat setiap hari bertasbih, menyucikan Allah, wa nuqat disulak, nusabbihuka wa nuqat disulak, wonten surah Al-Baqarah. Malaikat itu kerjaannya bertasbih, takdis, ngoten mawon terus. Tapi mana yang lebih dicintai oleh Allah? Orang yang banyak dosanya terus nangis teng Gusti Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Suara itu yang lebih menyenangkan. Masya Allah. Niku jadi tapi pasti niki bukan berarti kalau ngoten berarti meskipun amal mboten eco nggih urip teng donya mboten, itu bagian. Sama seperti Al-Qur'an menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mesti dimudahkan hidupnya. Ya. Dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Qala Muhammad bin Ka'ab fi hadhil ayah faman ya'mal mithqala dzarratin, tadi sudah ya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah mim mu'minin. Adapun orang mukmin nanti ya, barang siapa yang melakukan perbuatan sebesar atom dari kejelekan dia akan melihatnya. Kalau orangnya orang mukmin, yara uqubatahu fid dunya fi nafsihi, dia akan melihat hukumannya di dunia. Mungkin kita ada yang susah nyari rizki, barangkali itu hukuman karena kadang-kadang telat sholat, kadang-kadang bolong-bolong, kadang-kadang nopo. Allah itu membalasnya di dunia hukumannya. Karena ada orang itu yang misalnya wonten wong muslim, ya Allah Ustaz, dikasih sakit sebelum kematiannya itu 6 bulan Ustaz, diamben terus, dokter entek piro wis duwike enggak sembuh-sembuh. Ya, sakit dia, Allah gitu aja dia. Kita mungkin melihatnya itu sebagai sesuatu yang kasihan, tapi kita tidak tahu rahasianya Allah. Mungkin Allah terlalu sayang sama dia, terus ngelihat kamu belum layak, kalau saya ambil nyawanya kamu tidak jadi ahli surga karena amalnya terlalu sedikit. Karena itu oleh Allah sebelum dia meninggal dikasih sakit 6 bulan agar dia bisa sabar, dan pahalanya orang yang sabar ketika dikasih musibah oleh Allah itu yang nanti memampukan dia menjadi ahli surga. Dan dia menyatakan Allah setelah 6 bulan mati ahli surga dia. Andai kita dibukakan, ya kita ini dibukakan ghita'aka, ya fakashafna anka ghita'aka, dibuka ini hijab kita. Oh ngono tak kabeh pangeran. Lak matur nuwun. Nggih pun matur nuwun ya Allah, bapak kula jenengan lorono. Bapak krungu kon kurang ajar ya. Kita enggak tahu rahasianya itu. Ya, bahkan kalau kita baca hadis itu, hatta tertusuk durinya orang mukmin itu, di situ ada kafarat. Kesandung kaki kita. Ya Allah, semoga ini jadi penggugur dosa. Makanya kita ini kalau ada orang yang sakit, nopo dongane? Ya, tidak ada jelek, insya Allah ini kebaikan, insya Allah ini kafarat. Kan gitu dari Rasulullah SAW. La baksa kata dia, tidak ada, insya Allah api ini tohur, insya Allah ini jadi pelepur, jadi penghilang dosamu dan seterusnya. Sing loro sing ngamuk, hilang no dosa ya apa loro cak. Tapi itu lihat konsepnya Islam itu, masya Allah. Dan kita harus yakin nih, ya. Jadi kalau bagi orang itu yara uqubatahu fid dunya, dia akan melihat akibat dari perbuatan dosanya di dunia. Karena itu takutlah kita ini kalau kita melihat akibat dari dosa kita nggak ada di dunia.
aku berbuat dosa tapi kok ya gak ada anunya ya. Hati-hati, kan itu tanda kita dijauhkan dari Allah. Jenengan tingalilah, semakin soleh seseorang, begitu dia berbuat dosa langsung seketika dikasih peringatan sama Allah. Jenengan kalau melakukan kesalahan kok suwi, itu tanda berarti agak jauh dari Allah. Itu rumusnya, kita cocok ini misalnya. Nabi karena terlampau dekat sama Allah diproteksi sampai tidak bisa melakukan kesalahan. Namanya maksum, angsal ismah. Tapi orang yang jadi kekasih Allah, begitu dia melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Semua ayat-ayat Al-Quran itu menceritakan kenapa? Karena beliau melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah SWT. Abu Bakar mantun sumpah, dulu saya pernah ceritakan ya, gara-gara misto keponakannya itu ikut juga menyebarkan rumor Aisyah selingkuh. Nopo terose Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah saya tidak mau lagi ngasih duit lagi sama misto itu, tak belanjani tiap bulan. Tiba-tiba kurang ajar menuduh anak saya sebagai selingkuh, saya nggak mau lagi. Turun ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah hei orang yang memiliki keutamaan dan keluasan harta bersumpah untuk tidak memberikan infak. Tidakkah engkau mau diampuni dosamu ya, dan dihapuskan seluruh dosamu, diampuni kata Allah. Abu Bakar mendengar ayat ini dan menyatakan, demi Allah aku akan memberikan kepada Mistah sampai saya mati dan tak tambah menjadi 2 kali lipat. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau berbuat salah, ayat Al-Quran mudun. Aisyah diduga berbuat salah ya, ayat Al-Quran turun membersihkannya. Semua ngoten. Umar ya, yang merasa berbuat salah, ayat Al-Quran turun. Kita tidak sampai ayat Al-Quran turun untuk menunjukkan apa? Jauh kita dari Allah, masih tidak seperti para sahabat. Aisyah niku waktu dituduh selingkuh niku, nopo pikirannya Aisyah? Saya itu cuman berharap Nabi Muhammad itu mimpi. Terus dalam mimpi Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa saya ini bersih. Wes itu dok, saya itu tidak melihat diri saya itu layak ayat Al-Quran turun untuk membersihkan saya. Makanya Aisyah itu nangis, kenapa? Karena turun 10 ayat dalam surat An-Nur untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, tak pikir saya itu tidak sehebat itu katanya. Karena itu ditinggikan oleh Allah SWT derajatnya Aisyah radhiyallahu anha. Lah sama, kita ini kalau setelah berbuat kejahatan, berbuat salah, entah apa sajalah, entah bohong, entah mungkin lalai sholat, entah apapun, renungkan kadang-kadang mungkin kita dikasih sakit sama Allah. Mungkin ini balasan kemarin, ya Allah kulo terami, ya Allah kulo sabari, nah, muga-muga dadi kafarat. Ngoten wong mukmin niku. Jadi kalau kita ditimpa musibah, anggaplah, yakinlah itu bagian dari peleburan dosa kita. Sing ikhlas, sing sabar. Jadi alhamdulillah nanti kita ini tidak negatif pikiran kita. Dikasih COVID katakanlah dulu, itu wah di tengah semua masyarakat, wah itu kayak kurang sholate itu. Semua orang mikir ngoten. Karena dia merasa orang yang beriman sama Allah tidak kena COVID. Nah, itulah kurang ajar tuh aslinya. Tapi gitu itu muncul ucapan-ucapan begitu itu, sehingga yang kena COVID kayak orang yang tidak dipilih sama Allah. Nah ngoten toh. Nah gimana terus ngelawan itu berat, itu saya yang paling tidak kita sukai suasananya saat itu. Tapi bagaimana untuk melawannya? Mungkin boten nopo-nopo, memang saya banyak dosa. Tapi semoga itu menjadi pelebur saya, ya Allah. Lah tadi enteng tau tengah hati ini. Sekarang bayangin, semua orang mukmin, kalaulah dia mendapatkan ujian, entah rupa susah rizki mungkin lagi susah, atau ada yang sakit, atau anak yang belum lulus, atau apapun sajalah. Tapi kalau kita ini positif, husnudzon kepada Allah SWT, apa tidak jadi baik? Jadi baik, enteng teng pikiran. Dan tebak, kalau pikiran kita sudah enteng, jalan keluar akan dibukakan oleh Allah. Tapi lagi kita wis loro, pikiran tambah sumpek, karepe pangeran iki opo sih, awake kok ndak waras-waras, wis salat 5 waktu, wis ndonga terus, jane sampean iki ono ndak ta ya Allah, tambah parah kita. Sakit tambah sakit. Nah gitu. Padahal begitu kita berpositif pikiran kita, semua hormon keluar, cepat waras kita.
ngoten to sebenarnya secara rasional niku. Jadi otak kita berubah, batin kita berubah, tubuh kita juga berubah. Keluar semua hormon cepet waras. Dan tebak, semua solusi itu muncul dari ketenangan. Begitu kita mikir tenang, nanti jalan keluar kan. Begitu kita husnudzon sama Allah, baru kemudian kita diguyur rahmat sama Allah SWT. Ana inda dhonni abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau kamu menyangkaku jelek, ya jelek hasilnya. Kalau kamu menyangkaku baik, baik hasilnya. Makanya ngoten. Tapi mang sumpek kadang-kadang duwe anak molre mboten karu-karuan, tetap husnudzon, kula yakin ya Allah. Ya, saya kalau nyemangatin istri saya ngoten. Wah anak kula waduh. Tapi lek teng griya nakale niku Masya Allah tukaran nangis mecah no iki. Alah kan. Terus opo sih Mas arek-arek iku Mas? Coba sampean pikirno. Kita ini diuji opo? Alhamdulillah dari finansial ndak pernah diuji. Duwe utang ta sampean? Mboten sih. Anu ngene ndak tahu. Oke, apa maneh? Umah ya wis magrong-magrong, apa maneh? Terus lek ndak diuji, dapat pahala dari mana kita ini? Sing sabar wis. Iya Mas ya, Pak ngoten niku trik kula. Sehingga lek ndak ngoten susah kita ini. Lah itu trik kita sehingga kita tetap sing sabar wis ngeladeni anak, sing sabar ngerawut anak dan kita selalu saja kedah nggak ada pikiran positif. Lek mboten ngoten ndak bisa kita, kecewa terus akhirnya. Dan setan bisa masuk ke kita, hilang syukur kita, tambah kita terpuruk. Nggih. Dan seterusnya. Yeah. Ya meskipun kadang-kadang sedang boten sabar malih, tapi dirubah lagi cara pikiran dan tidak pernah nopo namine. Nanti kalaupun tidak baik misalnya boten angsal ranking, enggak apa-apa. Uang iku mlebu surga duduk krono ranking kok. Wonten tetep ada wonten carane, gitu. Kita melihatkan itu orang Islam itu kehilangan. Wong kabeh ku titipan pangeran, pinter yo titipan pangeran. Donya ya timan pangeran, udah sing penting anake akhlake apik wis iku. Wah, bangkit malih semangat. Lah ngoten to. Kadang-kadang kita down. Lah iku anake Mas padahal wong tuane lho ndak pinter. Dene sing ranking siji. Lah iki lho ya apa wis lah. Namanya kita ndak tahu setiap anak itu kapan cemerlangnya apapun. Tugas kita cuman mendidiknya. Ini yang menarik kalau kita lihat. Teruslah husnudzon teng Gusti Allah. Husnudzon karena husnudzon itulah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan. Nanti begitu kita dikeluarkan dari bumi ini, apa kata Allah SWT? Siapa yang akan melihat barang siapa yang beramal baik, dia akan melihat balasan dari kebaikannya meskipun perbuatannya hanya sebesar zarrah atau sebesar atom. Demikian juga amal kejelekan dia akan melihatnya. Terakhir, qala Ibnu Mas'ud ahkamu ayatin fil Quran faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kata Ibnu Mas'ud, inilah ayat yang paling clear, paling banyak hikmahnya, kata Ibnu Mas'ud. Yaitu ayat apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Wa kana Rasulullah yusammiha al-jami'ah. Rasulullah menamakan ayat ini dengan apa? Al-jami'ah, the holistic, ya. The comprehensive one, ya. Saking kuatnya ya nopo namine isinya yang ada di dalamnya. Rasulullah SAW menyatakan ma unzila alayya fiha syai'un ila hadhil ayat al-jami'ah. Ya, tidak diturunkan kepadaku di dalamnya sesuatu kecuali ayat yang sangat komprehensif, kata Al-Qur'anul Karim, kata Rasulullah SAW. Wa tasaddaqa Umar bin Khattab wa Isa bihabbati 'inabin wa qala fiha mathaqilu katsirah. Ya, Umar ini juga dikaitkan dengan perbuatan Umar dan Aisyah radhiyallahu anha yang bersedekah dengan satu anggur saja atau kurma. Ya, karena kan pernah Aisyah ini hanya ada satu kurma saja yang diberikan. Itu bukan dianggap amal yang kecil, amal yang besar. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Marra rajulin, kata Rabi' bin Haytham, marra rajulun bil Hasan wa huwa yaqra' hadhihi surah. Falamma balagha akhiraha qala hasbi qad intahatil mau'izah. Rabi' bin Haytham, ya, salah seorang ulama salaf, ya, suatu hari
berjalan seseorang itu dengan hasan. Dan dia membaca surah ini ketika sampai di ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa katanya dia? Cukup, kamu telah sampai kepada nasihat yang masuk ke dalam hati. Kata dia, hasbi qad intahatil mau'izah. Akhbarana Ahmad bin Ibrahim Asy-Syuraihi, akhbarana, dan seterusnya. Terakhir, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Yaman bin Mughirah, haddatsana Atha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, idza zulzilatil ardu ta'dilu nisfal Qur'an. Zalzala ini senilai separuh Al-Qur'anul Karim. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an, sepertiga Al-Qur'anul Karim. Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Qur'an. Ayyuhal kafirun senilai seperempat Al-Qur'anul Karim. Jadi sangat besar sekali nilainya di mata Allah SWT, karena dia sebanding dengan separuh Al-Qur'anul Karim. Niku zalzalah.